Record Nah, dulu. udah record duluan. Ya nanti di-cut aja nggak apa-apa. Slideshow. Ini perkenalan dulu nggak, Kak? Perkenalan boleh sih singkat kali ya. Perkenalan atau enggak? Boleh senyamannya aja sih kamu. Mulai aja kayak selamat, sekarang sore ya berarti. Selamat sore teman-teman di sini. Kalian udah pada tahu belum nama saya siapa? Terus udah pada tahu belum, Kak? Tahu. Nama Hah? Oh, belum. Oh, ya udah, nama saya tuh Duyanto Sebastian, asal dari Bandung, terus status sekarang lagi kuliah di semester 8. Nah, sini Kakak mau menjelaskan tentang HTML. Kalian pada tahu HTML nggak? Nggak tahu nih apa tuh. Oh, ya udah, Kakak mau ngejelasin dulu ya HTML. Nah, dari pertama itu objek lessonnya itu ada, kita belajarnya itu ada harus mengetahui, memahami kegunaan HTML, terus mengetahui cara menggunakan tools pendukung HTML-nya, dan mengetahui pembuatan HTML sederhana, dan mengetahui cara menjalankan HTML secara manual, live server, dan mengetahui membaca dokumen HTML melalui Web3School, dan mengetahui cara penggunaan tag HTML populer, dan mengetahui memahami semantik HTML, dan mengetahui cara deploy HTML ke Netlify. Nah, outlet HTML. Nah, di sini outline-nya itu ada pengenalan HTML, tools-nya, dasar-dasarnya, cara menjalankan, membuatnya, terus HTML tag populernya, dan semantik HTML, dan cara deploy aplikasi HTML. Nah, apa itu HTML? Nah, kita masuk ke cara kerjanya. Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau yang digunakan menampilkan konten pada browser. Nah, contoh dari konten dalam di tampilan teks atau image atau video, link, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kamu bisa dianalogikan HTML itu seperti dengan mikroskop HTML yang bersifat statis, dan HTML hanya bisa bertugas menampilkan konten yang diminta oleh developer. Nah, sebenarnya tuh HTML tuh bukan tidak hanya seperti Microsoft Word, itu ibaratnya itu HTML itu seperti kita membuat baju. Nah, untuk polanya itu pola, misalkan gambarnya itu tuh disebutnya UI UX-nya, itu yang merancang. Nah, untuk HTML-nya itu di mana ya? HTML-nya itu di kayak kita menjahitnya. Nah, itu yang menjahit si bajunya itu. Nah, itu sampai jadinya itu, nah itu disebut HTML. Nah, dia tuh jadinya itu nanti ditampilkan ke dalam browser itu. Nah, tools yang dibutuhkan untuk membuat HTML. Nah, sebagai programmer kita akan selalu menggunakan bagaimana macam tools. Toolsnya ini ini untuk mempermudahkan dalam menambahkan produktivitas kita sebagai programmer. Nah, ada dua tools. Nah, browser dan kode editor. Kalian pernah dengar kode editor kayak VS Code atau Notepad yang lainnya gitu? Iya kenal. Oh iya, oke, udah pada kenal ya, berarti kita langsung maju aja. Nah, di sini ini browsernya. Nah, ini kita mengoding di sini di dalam menggunakan VS Code atau menggunakan bisa Notepad atau pakai Sublime atau yang lainnya. Nah, VS Code Studio Code adalah code editor yang dikembangkan oleh tim engineer Microsoft. Nah, VS Code itu merupakan paket all-in-one, kamu bisa menggunakan untuk bahasa pemrograman apapun. Biasanya pemrograman tools itu banyak digunakan untuk komunitas sesama developer. Nah, keunggulan VS Code-nya itu adalah bisa insight, terus run debug, terus build git, dan extension. Nah, terus dasar-dasar HTML. Nah, ini di dalam ini kita membuat filenya. Nah, untuk kayak misalkan size kayak gambar kan size-nya itu kayak PNG dan yang lainnya. Nah, untuk HTML itu size-nya itu tulisannya HTML. Tuh, nah, ini kita membuat teks. Nah, terus kita bisa menulis HTML tanpa struktur, dan kita bisa tetap menjalankan
tetapi untuk menjalankan dengan baik kita perlu HTML structure. Nah, untuk HTML structure-nya itu ada pertama ada doc type. Nah, di sini ada tag HTML-nya. Nah, terus ada head. Nah, head-nya itu kayak ibaratkan kepalanya, terus body itu tubuhnya, dan enggak, body itu kayak ibaratkan tangan, kaki, dan kayak perut. Nah, itu tuh di badinya, jadi isi kontennya itu. Nah, HTML tersusun dari kesatuan dari sebuah tingkatan family tree relationship. Terus, nah di sini kita ini kita membuat isinya itu P itu disebutnya paragraf. Jadi kita membuatkan teksnya itu this is paragraph is a child of the body. Nah, kita membuat paragraf di dalam badinya itu. Nah, terus kalau div itu disebutnya itu seperti kelas. Makanya kita membuat div-nya itu dan H1-nya itu misalkan ibaratnya itu H1 kalau di Word itu heading-nya. Terus kalau P itu paragrafnya. Jadi misalkan H1-nya misalkan H6. Nah, nanti size tersebut makan mengecil. Kalau misalkan H1 dia akan membesar seperti itu. Nah, HTML anatomi. Nah, untuk anatominya itu pertama kita harus buka dulu tag-nya itu, opening tag. Nah, di dalamnya ini baru kita isi. Setelah itu kita jangan lupa ditutup biar nggak terbang, makanya kita harus ditutup si tag-nya, si IP-nya itu. Nah, HTML elemen. Nah, pada section HTML anatomi sebelumnya HTML didefinisikan dengan opening HTML content dan closing tag-nya. Nah, contoh elemen. Nah, di dalam ini kita mau ada div-nya. Nah, ini penutupnya dan sini H1-nya, ini paragrafnya. Nah, ini untuk href-nya itu ini seperti kalau misalkan kita ngeklik. Nah, ngekliknya itu href itu kita memindahkan ke link mana gitu. Makanya di sini ada nama linknya. Makanya ditulisnya href HTTPS Google. Kita mau pindah berarti ke linknya itu ke Google. HTML atribut. Nah, atribut itu properti sebuah elemen. Semua HTML elemen memiliki atribut. Nah, di dalam ini sama seperti itu. Nah, untuk atributnya itu disebut atribut itu kita mempunyai ID. Nah, ID ini kenapa kita membuat ID? Nah, ini berfungsi untuk nanti di CSS. Nah, si CSS-nya itu kita mau misalkan nge-styling apa ya, ibaratnya styling gambar lah, warna gitu. Misalkan ini si kontennya H1-nya. Nah, kita mau warnain warna merah. Makanya kita memanggil si atribut ID-nya itu ID, berarti atribut itu kalau di CSS hashtag baru headernya, terus baru mau warna apa. Nah, untuk gambar atributnya itu src, dan untuk atribut link itu href seperti itu. HTML komponen. Nah, programnya disebut handal terus dengan menggunakan memudahkan dimengerti oleh sesama programmer di dalam tim, misalkan dengan menggunakan HTML comment. Nah, untuk HTML comment itu di sini ada buka kurung dan ada tanda seru. Nah, untuk cara kita mengkomen komen di dalam VS Code itu kita tinggal pencet CTRL plus slice. Dia akan otomatis membuat komen. Nah, berkomentar itu berfungsi untuk kayak kita memberitahu gitu. Memberitahu misalkan bagian ini nih, div ini tuh div untuk konten misalkan portofolio. Makanya itu agar memudahkan si programmer lain untuk melihat si source code kita untuk lebih gampang. Hanya itu kita membutuhkan komen. Terus ini sama kita membuat. Nah, cara menjalankan HTML dengan cara menjalankan mencari lokasi HTML, terus lalu kita klik browsernya. Ini caranya. Terus copy paste, terus masukkan ID-nya, dia akan muncul seperti ini.
Kan kekurangan menggunakan cara yang Nah, untuk cara ini kita misalkan mau ngoding kayak seperti ini. Terus. Nah, ngoding seperti ini misalkan ada konten. Nah, kita mau ngubah nih si konten tersebut mau ganti konten jadi konten satu. Makanya itu kalau mau masih menggunakan copy paste-nya ini nanti si itunya kita harus refresh terus. Refresh di browsernya, refresh terus sampai kita mau mengubah sesuatu, refresh, mau mengubah sesuatu lagi, refresh. Makanya itu rada rumit gitu. Kita mau kita mau ngetes satu aja, kita harus refresh terus, makanya capek. Daripada gitu kita menggunakan apa tuh bawaan dari PS Code. Nah, PS Code-nya itu mempunyai live server. Nah, ini kita download dulu extension-nya, terus live server, lalu klik install. Udah gini, terus langsung install, terus kita langsung jalankan. Ada bacaan di sini open live server. Nah, with live server kita klik nanti munculnya seperti ini sama. Nah, bedanya itu yang live server itu kita misalkan ngoding satu aja dia otomatis ke server sendiri, refresh sendiri itu. Terus cara membaca dokumentasi. Untuk melihat keseluruhan elemen disediakan oleh HTML, kita cek dokumentasi. Nah, di sini ada dokumentasi by Mozilla atau kita bisa belajar di Web3 School. Ingat belajar programming itu bukan dihafal. Kita tidak perlu menghafal seluruh HTML. Jadi kayak ngoding itu kita nggak ngapal kode-kodenya, soalnya dokumentasinya itu banyak si HTML itu, makanya kita nggak usah ngehafal, tapi kita ingat harus tahu cara alur kerjanya. Ini misalkan bagian P itu kerjanya buat apa sih, A1 itu kerjanya buat apa sih, makanya kayak kegunaan atau nggak fungsinya itu kita harus ingat. Ini untuk source code-nya. Semua HTML elemen memiliki konten seperti BR. Nah, BR ini disebutnya empty element, atau biasanya sih BR itu kayak memberi jarak. Nah, misalkan kita nih ngoding ini, terus this is my very first page writing with HTML. Nah, kita ada lagi nih, ini ditulisnya di sini ada konten H2, misalkan H2-nya itu ini website saya. Nah, kita mau memberi jarak, nah kita bisa menggunakan BR, memberikan jarak. Makanya BR itu kayak ibaratnya memberikan break row, jadi kayak memberikan kosong gitu, jadi makanya pakai BR. Nah, untuk BR itu kita tidak menggunakan kayak misalkan tadi itu kan ada untuk yang tadi kan ada closing, open dan closing. Nah, masih ingat gak open dan closing? Iya, yang ada close slash ya. Tag dan closing tag. Nah, untuk BR itu tidak ada. Dia tuh emang cuman bawaan dari Google lagi, dari codingnya itu emang cuman BR doang tulisannya, BR doang. Terus nggak ada closing. Nah, ini untuk belajar di sini nih, banyak di sini nih belajar. Kalau mau belajar kayak misalkan bikin heading kayak gimana, paragraf, styles, formatting, dan kita belajar di sini aja, Web3 School. Oke. Jadi gitu. Pada paham nggak? Atau kita langsung ke first project aja nih? Mau tanya dulu boleh nggak, Kak? Oh, boleh Kak. Kan tadi kan sempat dibilang ya kayak bisa coding lewat VS Code, terus Notepad. Nah itu dari Kak Bastian sendiri nih yang rekomen yang mana sih? Kan soalnya kan ada extension tertentu nih yang bisa mudahin kita as developer gitu. Oh, kenyamanannya ya berarti Kak. Oh, kalau saya lebih enak sih menggunakan VS Code sih Kak, karena kenapa? Di situ banyak extension nih. Contohnya biasanya pakai extension apa sih Kak? Kayak selain live apa tadi, live code ya? Live server ya, benar-benar Kak. Ya. Nah, di sini ekstensinya banyak Kak. Kalau saya rekomendasikan sih kalau misalkan buat HTML kita tinggal cari aja HTML. Nah kita download aja snippetnya aja Kak.
snippet HTML. Nanti otomatis kalau misalkan kita mengoding sesuatu Kak, misalkan ngoding HTML, dia muncul tiba Kak. Jadi contoh kayak gini Kak. Kayaknya screen-nya belum keganti deh, Kak. Oh Atau iya Kak, maaf Kak. Belum. Oh, oke. Nah, kelihatan nggak Kak? ya kelihatan. Misalkan mau coba. Terus kita mau misalkan nggak pakai extension nih. Nah, terus kita mau ngoding. Nah, terus kita mau ngoding H1. Aduh. H1 nih, H1 kayak gini. Dia tuh kalau misalkan nggak pakai extension Kak, dia tuh harus nulis dulu manual kayak gini Kak. Oh, Ya, ya. gini. Jadi lebih mudah ya kalau pakai snipper ya. Ya, kalau pakai snippets nih lebih mudah Kak. Jadi dia langsung muncul gitu Kak. Oke, Itunya Kak. menarik. Terus untuk extensionnya sih banyak Kak, kayak CSS juga ada, CSS snippets, terus HTML snippets. Nah itu untuk memudahkan aja sih Kak, muncul kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kadang suka lupa nih, kita kan kita ngoding nih, terus misalkan H1 kayak gini Kak. Udah otomatis nih, udah ada kayak gitu Kak. Kadang lupa di penutupnya nih Kak, kita nulis nih, terus kita lupa kan penutupnya. Dia tuh otomatis kalau misalkan kita membuat H1 kayak gini, nah langsung ke itu Kak. Oh iya, biar minimalisir error ya. Ya betul Kak, itu sih Kak. Oke. Oke Kak. Itu Nah, lu kayaknya ya. Mungkin kita lanjut mungkin Kak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin aku langsung tanya. oke Kak, kita belajar langsung ya. First web blognya. Nah ini kita di sini buat folder gambarnya, terus kita masuk kodenya seperti ini Kak. Itu nanti kita bakalan muncul seperti ini. Hi, this is blog, terus my profilnya, terus ada namanya, terus ada umurnya, jadi kayak gini Kak. Nah ini kenapa bisa ada titik-titik ini? Nah, ini tuh gara-gara ada gini Kak, LI. LI itu ibaratnya list Kak. Jadi singkatannya Kak, ini tuh nama aslinya itu list. Nah, UL itu biasanya kayak jadi paketnya untuk membaca si LI-nya itu kita harus membuat UL-nya dulu Kak. List baru nanti kita baru bikin listnya dulu. Seperti itu Kak. Oke. Bakal muncul seperti ini. Terus tag HTML popular image. Nah di sumber gambarnya menampilkan gambar. Nah untuk menampilkan gambar Kak, nah ini kan ada folder nih Kak. Masih ingat gak? Tadi kan ada folder nih. Iya. Ini ada folder nih kan, di dalam si blog itu dia punya folder IMG-nya. Nah sedangkan HTML-nya di luar folder si gambarnya kan Kak. Nah untuk ini nggak langsung manggil tiba-tiba langsung my foto titik JPG Kak, nggak bisa Kak, soalnya ini beda strukturnya Kak. Kita harus manggil dulu dari gambar itu, baru dari foldernya itu, baru di slash dulu, baru nama my fotonya, jenis fotonya sama jenis fotonya Kak. Jadi seperti ini Kak tulisannya. Jadi src, terus kutip, terus image, nama foldernya, terus nama filenya, terus jenis filenya, terus alt. Nah alt itu kalau misalkan kan pernah nggak Kak lihat gambar pecah gitu, kalau misalkan internet jelek misalkan Resolusinya enggak ini ya. Hah? Resolusinya rendah ya. Bukan resolusinya, jadi kayak misalkan si gambar itu nggak muncul, kan ada tulisan di sini error kayak gitu Kak. Nah LT-nya itu nanti bakalan muncul misalkan gambarnya nggak muncul, itu nanti ada tulisan di sini LT profil, nanti itu ada tulisan gitu Kak. Itu tuh si gambar itu tentang profil gitu, gambar profilnya. Makanya di sini bikin alt
profil seperti ini Kak, untuk memanggil si itunya gambarnya tadi. Nah, Itu lalu apa itu alat kan? Nah, alat adalah alternatif Kak. Jika gambar tidak berhasil dimunculkan, kita bisa memberitahukan kepada user tag image gambarnya itu menampilkan gambar apa jenisnya tuh. Jadi kayak gini Kak. oh iya iya iya. Munculnya jadi ini kotak gambarnya, terus ini kita menunjukkan ini tuh foto apa sih, makanya ditulisnya profil biar user tahu. Nah, Hmm. menampilkan video beda Kak. Untuk menampilkan video sama si gambar itu beda tagnya. Jadi gini, mengambilkan video kita harus bikin dulu tagnya itu video Kak. Kalau gambar kan tadi ingat Kak, gambar itu apa coba? Image search. Nah, image langsung. Nah, ini kan kalau ini dia single tag Kak. Nanti selanjutnya nanti kita bahas apa itu single tag, apa itu double tag, apa yang itu Kak. Nanti ya bakal dijelasin. Nah, ini kalau ini kita tahu aja lah ini single tag. Makanya ini cuma satu doang, nggak ada penutupnya. Itu disebutnya single tag. Nah, kalau ini double tag Kak. Nah, ini kita buka dulu tagnya itu video, terus nanti kita tutup. Nah, terus ini source-nya itu kita penyimpanannya itu di mana, terus jenisnya, terus tipenya video atau MP4 gitu Kak. Nanti Hmm. seperti gitu muncul si videonya. Nah, video merupakan double closing tag sehingga kita bisa menaruh konten di antara opening dan closing Kak. Apa itu konten? Itu berguna untuk mengatur video di dalam place atau pause di indikator menitnya table. Nah, untuk table ini kan pernah lihat ini nggak table kayak gini Kak? Table kayak kotak-kotak gini. Iya sih. Tapi bingung Pernah sih. kan? Oh, nah ini kita bisa buat Kak. Hmm. Nah, untuk membuat tabelnya itu kita buat dulu si HTML-nya itu untuk table. Kita makanya buat dulu tabelnya. Jangan lupa di closing. Nah, untuk baris kan ini ada barisnya Kak, company. Nah, ini sebutnya barisnya Kak. Nah, terus kita bikin dulu. Nah, T itu text row kalau nggak salah Kak. TH itu. Nah, terus habis itu kita isi apa yang di atasnya ini, yang di atas bagian atas ini TH itu. Nah, untuk TD itu teks kok teks body sih? Teks apa ya? Lupa aku. Pokoknya teks gitu Kak. Nah, nanti isi kontennya itu Kak. Isi Hmm. kontennya TD Kontennya itu. ya. Hah? Oke. Nanti isinya ini Kak sesuai dengan eh, ini nih TD-nya itu kan John. Nanti dia bakalan mengikuti misalkan namanya apa, terus jadi ngikutin Kak, misalkan company, berarti company itu nama ininya si company-nya itu nama si Johnny Do, terus Hmm. kontaknya nanti jadi mengurut Kak, jadi ngurut gitu kan nantinya Kak hasilnya. Ini Oh. membuat dua nanti hasilnya seperti ini Kak. Jadi company, John, kontak, country-nya. Nah, Hmm. untuk menambahkan atribut bordernya. Nah, untuk border biasanya sih tahu lah ke apa tuh border kayak di Word itu kan ada kayak kotak-kotak gitu, kayak gini. Kayak ini kan ada kotak ini kan ada garis kotaknya Kak. Nah, Hmm. ini disebutnya bordernya Kak. Ini ada garis-garis ini. Nah, ini bordernya Kak. Nah, kita bisa buat kayak seperti ini codingannya. Nah, Hmm. tambahin di sininya Kak. Kita tambahin bordernya. Nah, satunya itu kayak ukuran si garisnya Kak. Misalkan mau tebel banget nih, mau gede gitu, tebel. Nah, kita tambahin aja 2. Nanti hasilnya seperti ini Kak. Ini kan Oh. ada garis. Nah, itu nah, Hmm. registrasi atau from nih aplikasi. Nah, itu salah satu penerapan elemen from. Nah, ini untuk Google Search. Nah, nanti kita nah, untuk membuat seperti ini Kak. Kan ini kan pernah lihat nggak Kak? Kayak registrasi kan ada username, terus ada text fieldnya nih. Ini kan disebut text fieldnya, terus ada nama lagi email, terus ada text fieldnya, password ada text fieldnya, terus ada buttonnya. Nah, kita bisa buat kayak gini Kak. Nah, di sini bikin from dulu. Kan kita mau bikin from. Nah, untuk from itu kita pakai tag HTML-nya itu from. Terus kita bikin kelas dulu. Kelasnya terus kita mau bikin label. Nah, ini tuh disebutnya label Kak, bukan H1. Bisa sih H1 Kak, tapi lebih bagus pakai label
biar lebih tersusun. Terus nah inputnya ini disebutnya input kalau ada kotak-kotak ini. Jadi kalau misalkan kita klik itu kita bikin inputnya itu. Terus jenisnya itu mau tipenya itu apa, teks atau email gitu. Gitu Kak. Terus placeholder-nya itu disebutnya biasanya kayak muncul nih. Nah, kalau ini kan placeholder-nya your username. Nah, nanti ada kayak biasanya lihat itu enggak Kak? Kayak username terus ada isi di sini nih, ada isi gitu. Kayak ngeblur gitu di sini. Oh ya, Misalkan nah, yang masukkan biasanya. username Anda. Kan biasanya ada kayak gitu kan. Heeh. Nah, ini nih gunanya placeholder tuh kayak gitu. Kita tuh kayak memberi interaksi gitu. Itu interaksinya tuh mau ngapain sih? Makanya ditulis gitu biar usernya gampang, memudahkan. Nah, ini ID-nya sama yang kayak tadi kan udah dijelasin ID-nya. Terus nanti label untuk emailnya sama. Nah, untuk membuat si si buttonnya itu kita menggunakan input. Bisa sih pakai button, tapi kita pakai input dulu aja. Nanti hasilnya seperti ini. Oh. Kayak gini Kak. Nah, Nah, itu beda kan? Beda yang kayak gini sama ini. Nah, kalau yang buat styling kayak gini Kak, biasanya pakai CSS-nya Kak. Kalau untuk styling-styling itu Kak. Nah, terus nanti kita tuh, nah habis ini kita kok desainnya from-nya nggak sebagus pada contoh sebelumnya kan. Nah, ini untuk belajarnya desain itu menggunakan CSS, HTML tugasnya hanya membuat menampilkan konten saja. Jadi ibaratnya kayak UI UX itu membuat pola, terus HTML-nya itu menjahitnya, dan untuk kayak misalkan aksesorisnya Kak, menambah aksesorisnya itu CSS gitu Kak. Oh. Biar bagus gitu. Oke. Sementatik dan non sementatik deh. No. Tahu sementatik gak Kak? Sementatik dan non sementatik. Nggak Belum itu tahu apa tuh, Kak. menjelaskan Kak. Sementatik artinya kita menggunakan elemen HTML yang sesuai dengan kebutuhan konten. Ini Buat Kak apa? ada artikel. Apa Kak? Tanya buat apa tuh semantik dan Oh, ini sementatik tuh kayak misalkan itu tuh Kak kayak tag, dia tuh tag untuk ibaratnya misalkan nih kita mau buat artikel. Nah Kak, sementatiknya tulis aja Kak artikel itu tuh untuk membedakan sebenarnya Kak, membedakan antara si tag HTML ya. Sementatik itu ibaratnya kita membuat tag HTML sendiri Kak. Jadi ada kayak ada artikel, details, footer. Nah, itu kita membuat sendiri Kak. Itu sementatik. Nah, jadi kita menulisnya. Nah, jadi kan daripada kayak menggunakan kelas nih, bisa kayak gini Kak, daripada menggunakan kelas si headernya, kita bisa langsung gini Kak, tulis Kak headernya. Kelasnya ini gunanya daripada kita nih membuat div terus kelas lagi, header lagi, kan ribet kan Kak. Daripada kayak gitu, ini tuh buat stylingnya. Makanya kalau misalkan orang yang masih pemula biasanya sih pakai kelas dulu terus headernya. Nah, kita membuat untuk memudahkan, jadi header aja. Terus untuk memanggil CSS tinggal panggil headernya aja, titik header kayak gitu. Sama kayak yang ini div, tapi kita di HTML-nya, tag HTML-nya lebih gampang membuatnya gitu Kak. Jadi easy to read and understand. Jadi gitu Kak. Lebih gampang. Terus sementatik HTML, nah meningkatkan accessibility, terus meningkatkan SEO, lebih mudah maintain gitu Kak. Kapan menggunakan sementatik dan non sementatik. Nah, gunanya sesuai dengan kebutuhan kita Kak. Nah, terus deploy HTML. Tahu deploy nggak Kak? Sejauh ini nih. Deploy itu yang udah ini kan udah rilis bukan atau gimana? Atau gimana tuh Kak? Rilis gimana Kak? Maksudnya udah jadi gitu. Bukan atau gimana? Oh iya benar-benar Kak. Jadi yang udah jadi itu si website tersebut. Nah, kita mau membuat kayak gini. Tadi kan ada. Terus sebelum itu. Nah, ini kan ada kayak ini, ada domainnya nih Kak. HTTPS
Nah, yang ini. Nah, ini tuh disebutnya domainnya. Nanti kita ngedeploy tuh biar orang lain tuh bisa ngelihat. Nah, sedangkan yang ini apa bedanya sih sama yang tadi yang di live server? Nah, live server itu ini kan ada 127. Nah, ini tuh localhost kita, Kak. Localhost ID IP address kita, Kak. Jadi yang bisa buka itu hanya yang kita live server doang, Kak. Orang lain nggak bisa ngebuka si tag ini, si Oh. website itu, Kak. Makanya kita perlu ngedeploy itu, Kak. Biar melihat gunanya deploy itu seperti itu, Kak. Gimana tuh caranya Kak deploy? Nah, caranya kita kita menggunakan toolsnya itu bernama Netlify, Kak. Jadi ini udah kayak pihak ketiganya lah, ibaratnya pihak ketiganya untuk Netlify, Kak. Nah, Netlify itu cuma bisa dinamik. Nah, nanti dinamik dan apa tuh dinamik dan statik itu nanti kita dijelaskan berikutnya, Kak. Oke. Masuk ke netlify.com, lalu register, terus lalu kita menggunakan email atau GitHub. Terus setelah itu kita masuk ke tab site, terus lalu kita drag and drop seluruh folder HTML kalian. Nah, jadi di videonya paling video. Oh, terus, Kak. Oh, nggak bisa, Kak. Oh, itu videonya ketutup, Kak, kayaknya. Nah, Ya, apa-apa. aku ada pertanyaan nih. Sebutkan minimal 3 editor yang banyak digunakan oleh programmer, Kak. Tadi mungkin ya yang aku ingat ya Kak. Iya, Kak. VS Code, Notepad, terus Sublime Text, mungkin ya. Lagi nggak, Kak, yang tahu? Gimana? Nah, ini tadi Sorry. apa aja, Kak? VS Code, VS Sublime Text. Code, Notepad, terus Nah, Sublime Text. Ya, itu aja ya kayaknya. benar Kak, benar Kak. Terus fitur apa yang pada Chrome untuk mendukung developer, Kak? Pada Chrome yang mendukung Chrome ya. Ya. Boleh dibantu nggak Kak? Fitur apa? Oh, Agak lupa. fiturnya tuh yang ada di pada Chrome itu yang mendukung developer itu seperti dia apa sih? Kayak live server gitu, Kak. Nah, itu yang didukung sama developer, Kak. Oh, yang Sama tadi ya berarti. Chrome itu, nah itu live servernya. Nah, sebutkan 4 keunggulan dari PS2 Code, Kak. PS Code kalau disebutnya. VS Code, dia banyak extensionnya, terus Ya, apa ya? Kayaknya lebih lengkap deh daripada Notepad kayak fungsinya. benar-benar. Terus apa ya Kak? Dia bisa langsung tahu hasilnya gitu, jadi nggak perlu lewat Chrome. Betul. Terus satu lagi, Terus Kak. eh apa ya? Apa ya Kak? Kurang satu. Mungkin lebih memudahkan mungkin ya, Kak. Iya, lebih ini. Jadi kalau misalnya kita pakai HTML itu kan biasanya ada kayak closing tag-nya ya. Nah, itu Iya, bisa Kak, benar. otomatis gitu lewat VS Ya, Code. tuh. Terus apa nama extension file dari HTML, Kak, tadi, Kak? Nama extension ya apa yang ada BR itu bukan? Itu BR itu kan enter ya. Bukan, Kak. Oh iya, benar-benar. Enggak, Kak, extension filenya. Oh, extension filenya Iya. HTML. Boleh dibantu nggak Kak? Oh, nama file nama extension filenya. Nah, extension filenya itu nama filenya, Kak. Jadi tag itunya jadi .html, Kak. Itu tuh Oh nama iya, Terus, .html. iya, untuk memastikan program berjalan biasanya saat awal testing apa saat teks apa yang dimunculkan, Kak, untuk memastikan program Jalan biasanya saat awal testing apa teks yang dimunculkan. ada, Kak. Biasanya tuh
programmer ada Kak kata-katanya. Pertama mau coba si HTML-nya. Biasanya tuh hello world Kak. Jadi kayak gini Kak. Buat aja sih. Pada gitu. Buat. Nah, kita buat biasanya nih kayak gini Kak. Hello world. Biasanya Oh, tuh biasanya gitu Kak. Yang untuk memuncul. oh awal Biasanya hello world. PHP. Gitu Kak. Terus apa bedanya HTML dan CSS dan JavaScript Kak? Kalau HTML itu Enggak, HTML dan CSS-nya aja lah. JavaScript nanti aja lah. kalau HTML itu dia kayak isi kontennya. Kalau Oh, CSS itu kayak pakaiannya gitu, kayak dia yang mempercantik gitu. oke, betul-betul. Nah, sebutkan minimal 3 tag HTML. Elemen pada HTML, Kak. Ingat, Kak. Yang tadi BR, enter. Terus H1, Betul-betul. terus P ya, kalau nggak salah paragraf ya. Ya, betul. Terus ada lagi, apa ya, LS, list, Oh, li. Bukan S. Oke, list benar-benar. Nah, apa fungsi dokumentasi pada setiap bahasa pemrograman atau tools yang Anda yang ada. Fungsi yang ada? dokumentasi pada setiap bahasa pemrograman dan tools yang ada. Biar lebih mudah monitor. Lebih Monitor apa, mudah Kak? monitor apa codingannya. Oh iya benar-benar. Itu iya benar-benar. Iya, jadi agar kita memudah untuk kayak misalkan kita mau belajar gitu Kak, tinggal lihat dokumentasi dan kita langsung dikasih tahu cara-caranya. Makanya perlu kita membaca dokumentasi seperti itu sih Kak. Terus apa fungsi HTML komen Kak? Yang tadi Kak, fungsinya Komen. apa tuh? Komen. Biasanya aku tahu nih, kayaknya sih dia biar programmer lain itu tahu nih maksud kodenya itu apa. Betul betul Kak, benar-benar. Terus apa perbedaan sementatik dan HTML dan non sementatik HTML Kak? Aduh, eh sementatik itu Tuh Kak, sementatik dan Kak, inget-inget Kak. sementatik itu dia jadi bisa kayak apa ya? Bisa kayak disesuaikan gitu kontennya, kayak kan misalnya ada yang eh ya disesuaikan kontennya gitu sih kalau sementatik. Kalau non sementatik itu jadi kayak lebih apa ya, kayak lebih panjang gitu kodenya karena dia harus nambahin div class gitu. Oh betul betul Kak. Oke Ya Kak. gimana, bener nggak Kak? Oh benar-benar benar Kak. Aduh paham Pak. Baru diajarin terus udah paham, keren keren keren, mantap mantap Kak. Nah untuk project hari ini kita membuat website nanti pribadi ya. Mm. Terus seperti ini tampilannya. Terus nanti kayak Mm. gini. Nah, udah sampai sini kelas kelas kita hari ini. Terima kasih ya Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Bastian. Oke sama-sama Kak.